Ya, dipahami dulu konsepnya. Karena kalau konsep dasarnya ndak paham, nanti selalu tanda tanya begitu. Tapi tidak masalah. Ya itulah proses perkembangan, proses perubahan untuk kita belajar. Jadi angka yang kuning-kuning ini yang kita ketik di take profit dengan stop loss ya, Pak? Ya, tergantung Hmm. mau ditempatkan di mana, Bu. Ini bisa digeser kemana saja. Mau ditaruh di atas boleh, di dimanapun boleh. Tergantung kita nanti menempatkannya. Yang penting kita menempatkan di situ, berarti angkanya di sebelah kanannya. Demikian juga yang bawah. Ini kalau kita tarik di ujung yang garis ini pun, nanti angkanya harganya muncul di sebelah kanannya itu. Kita masukkan untuk mana take profit atau stop lossnya, kerugian atau profitnya, menghentikan secara otomatis. Tujuannya untuk apa? Tujuannya menghentikan otomatis ini, misalkan kita tidak bisa monitor. Jadi misalkan kita pasang, langsung kita entry, buy atau sell, nanti boleh langsung dua-duanya dipasang. Stop loss dipasang, take profit juga dipasang. Tujuannya kalau misalnya kita ada acara apa, ada kegiatan apa, sementara kita punya transaksi dan tidak bisa menjaga, maka yang menjaga adalah resiko ini, stop loss dan take profit. Ya, ini tadi yang SL. Menjaganya bagaimana? Ya nanti kalau dia bergerak naik apa turun tergantung. Kalau kita buy, kalau misalkannya marketnya turun hingga di angka tadi yang kita buat ini 1160, maka otomatis minus 11, sekian, otomatis rugi, dirugikan otomatis. Sehingga tidak mungkin bangkrut, tidak mungkin habis modal kita. Karena sudah dihentikan secara otomatis tadi. Sebaliknya, ketika kita pasang buy ini, kita tidak bisa monitor, tidak bisa lihat ada kegiatan apa, tiba-tiba marketnya naik. Nah, kita tidak tahu. Ketika market naik, menyentuh ini, naiknya lebih tinggi dari harga yang dari take profit ini, maka akan menghentikan otomatis keuntungan kita. Hmm. Ya, sehingga apa harapannya, tujuannya apa? Market ini naik terus, naik turun terus ya. Ketika naik, kalau kita tidak pasangin TP atau take profit, maka harga bisa turun lagi dan bisa minus lagi kalau kita tidak pasang di sana dan kita tidak monitor. Kalau kita monitor kan gampang. Oh sudah profit, tinggal close saja manual. Oh ruginya 2%, kita close manual. Nah sedangkan tujuan SL dan TP adalah untuk mengantisipasi ketika kita tidak bisa monitor di sana. Kan tidak mungkin kita terus-terusan, terkadang tidak mungkin kita terus-terusan lihat HP kalau kita banyak kesibukan. Ya kalau fokus di trading pun tidak masalah, harus lihat tanpa ada dipasangi SL, tanpa ada take profit, tidak masalah. Tapi kalau nanti banyak kegiatan, kita bisa tambahkan stop loss, bisa tambahkan take profitnya begitu. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan Ibu, misalkan ada kesulitan kah? Jadi ini untuk menolong kita ya, Pak ya, supaya Iya, modalnya nggak habis ya, Pak ya. iya, untuk menolong kita supaya tidak habis, dan tidak mungkin habis kalau kita pasangi SL dan TP-nya. Kalau sudah dipasangi stop loss kan tidak mungkin menghabiskan modal kita gitu. Ini teknis saja nanti kalau kita mau antisipasi. Ya kalau mau dijaga ya boleh, tidak usah pakai ini, tidak usah pakai SL, tidak usah pakai TP, tinggal dibiarkan aja. Nanti kalau profit kita close, kalau rugi 2%, 3% kita close juga. Itu manualnya. Pak, kalau yang kemarin itu Pak, yang waktu Bapak pernah ngajarin bikin support, resisten, terus naik lagi, support, resisten, naik lagi, support, resisten. Mm-mm, Eh, itu Pak, kita bikin sedikit-sedikit itu Pak, support, resisten itu. mm-mm. Saya kemarin tuh masih, Bingung. hmm, saya udah gambar-gambar sih, tapi itu saya bingung sendiri. Kenapa ya Bapak kemarin sedikit-sedikit ya bikin support resistennya? Ya contoh begini ya. Ini boleh dari sini pun boleh kita membuatnya. Mulai dari sini pun boleh. Kita sedikit-sedikit begini boleh. Ini pun boleh begini. Yang penting ada lekukan yang mana kita buat. Nah, karena ini saya
lihat secara utamanya dia turun, ini boleh di sini, boleh saya taruh di sini. Kan sama saja ini. Naik pun tidak menyelesaikan masalah. Naik pun hanya sementara, habis itu kembali ke turun lagi. Yang penting mana Oh, lekukan yang utama di sana, yang utama dan terlihat secara visual. Nah, begini, tarik lagi begini. Oke. Kemudian ditarik lagi. Yang mana ada di situ ada banyak penolakan, banyak banyak berbaliknya. Ya, ini begini. Tidak tidak harus fix di ini, di ujungnya sebelah sini pun boleh, boleh saja. Intinya secara utamanya begitu. Nah, begini caranya. Ini sebagai support, oke? Ini sebagai support. Misalkan pasarnya baru berjalan begini. Ini belum ada yang biru ini. Anggap saja masih yang hijau ini. Ini mau turun, kemudian kita menggambarnya bagaimana? Ya menggambarnya caranya ya begitu. Caranya secara bertahap. Kita menentukannya secara bertahap. Bertahap kalau misalkan begini, kondisinya begini, maka kita membuat support resistennya yang terdekat. Di sini dulu kita jadi resisten. Ini jadi resisten. Kemudian supportnya di mana? Supportnya kalau sudah ada merah ini, maka cari yang terdekat dulu. Ya, kalau sudah ada merah begini, yang bawah, yang ini sudah ada merah dan jadi, maka bisa taruh di sini. Bisa taruh di sini. Ini untuk supportnya di garis atau di ekor yang tercipta atau tercetak sebelumnya ini. Kalau sudah jadi candle utuh ya. Kalau misalkan belum jadi begini bagaimana? Ya, kita lihat penolakannya di sini. Kalau saya cenderung di sini. Nah, di sini penolakannya di sini. Kalau belum jadi. Ternyata kita menentukan di sini dulu ya, misalkan lurus. Nah, misalkan begini, ini sudah mulai ada merah, kemudian merah, merah lagi. Nah, ternyata merah di sini terus naik lagi. Maka ini bisa digeser. Nah, digeser di yang ada ekornya merah yang jadi. Ini jadi support yang terdekat dulu. Ini jadi support dulu. Nah, di sini. Oke, difahami dulu. Ada kesulitan, Bu? Sampai di sini dulu. hmm, Jadi selalu mengikuti yang terdekat dulu. Kalau yang terdekat atau terbentuk ekor yang cukup panjang, maka yang awalnya tadi agak jauh didekatkan dulu untuk mendeteksi nanti apakah akan lanjut turun atau sebaliknya. Oke, ada paham Bu di sana? Sampai di sini dulu. jadi Pak, kalau kita kita bikin support itu sampai ekor yang paling ujung ya, Pak, ya? Boleh yang paling ujung, boleh di bodinya. Tergantung eh, apa namanya? Kondisi marketnya. Karena ini yang paling panjang di bawah, maka saya taruh di bawah. Nanti kalau misalkan begini yang banyak ditolak begini, yang bawah ini bisa di sini. Ini ada ekor ujung dan dengan bodinya di sini. Nah, di sini kan ada bodinya, ada ekor, ada ekor. Ya, jangan ngambil di sini dulu, jangan mengambil yang di bawah begini. Ya, kalau begini terlalu jauh dulu. Kan ada ujung ekornya ini. Iya. Tapi jangan di sini dulu karena di sebelumnya ada banyak lebih dekat lagi. Maka taruh di sini. Nah, ini adalah mengambil yang kena semuanya. Sementara kalau ini kan cuma satu, merahnya cuma satu, maka ambil yang ujung di sini. Walaupun sebenarnya boleh-boleh saja. Yang ngambil yang ujung merah pun boleh, tidak masalah. Ini sebagai support terdekat. Perhatikan kalau sudah mulai support ini memantul, berarti peluangnya naik. Memantul itu sudah mulai ada hijau karena dia turun awalnya. Di area ini, di area yang bawah garis ini selalu memantul, selalu terpental. Artinya tidak mampu untuk tembus. Naik lagi, naik lagi. Maka peluangnya naik. Ketika sudah mulai ada hijau-hijau, maka yang ketiga pun kita bisa entry buy di sana. Sampai di mana naiknya? Ya, tentu ya sampai di mana naiknya tentu sampai di ini sampai di kira-kira sampai di area resisten ini. Dia mampu apa tidak. Kalau misalkan nanti ditembus yang resistennya berpeluang naik.
Sebaliknya ketika di area di sini tidak ditembus, maka hati-hati peluang akan turun lagi. Nah, ini perhatikan. Sampai di ujung atas dia tidak ditembus. Tidak ditembus lagi ya. Kemudian mulai turun dan akhirnya breakout di sini. Breakout di sini, kuat di sini, maka kita kembali ke, karena ini sudah di breakout, maka kembali ke sini tadi. Nah, ini. Nah, ketika di breakout begini sebenarnya peluangnya tadi, kalau udah breakout kan peluang untuk lanjut turun ya, meskipun pada awalnya ini naik tapi kembali ditolak atau kembali turun lagi. Kemudian kalau sudah terbentuk begini bagaimana? Kalau misalkan udah breakout lagi, maka yang atas ini menjadi resisten, supportnya ganti sekarang di sini. Yang terdekat ini jadi resisten. Nah, kalau merah ini terbentuk ya berarti taruh di merah ini yang terdekat soalnya. Ini menjadi supportnya. Kalau nanti di breakout lagi, merah ini breakout lagi, maka masih ada peluang untuk lanjut turun. Nanti berubah. Ini jadi resisten ganti. Nah, supportnya sekarang berada di sini. Ya, supportnya berada di sini. Secara bertahap begitu. Kalau di breakout lagi, bertahap lagi kemana? Kita geser ke sebelah kiri, ada ndak? Nah, kalau terlalu jauh maka naikkan dari H4 menjadi D1 misalkan begini. Karena terlalu jauh, ndak ketemu. Ya, kemudian diperkecil lagi. Terlalu jauh. Ya, kemudian yang terdekat dari yang saat yang running bagaimana? Ya kita begini, diperkecil. Nah, kalau terlalu jauh kita bisa ukur, bisa lihat. Kalau misalkan tidak ketemu sebelah kiri terlalu jauh, kita bisa tentukan yang di sini, yang terdekat aja dulu. Ya, kita kembali ke sini. Nah, kita lihat nanti bentukannya seperti apa. Karakter candlenya yang terbentuk seperti apa. Misalkan ini turun terus. Ya, misalkan turun terus. Kemudian di situ ada penolakan terbesarnya atau terpanjangnya, jadikan sebagai supportnya ya. Misalkan ini kalau ini masih tebal berarti masih lanjut, ini kita bisa jadikan sebagai resisten dulu, support dulu. Kalau di breakout ini jadi support, ini jadi resisten. Di breakout lagi sama begitu, kalau terlalu jauh begitu. Di breakout lagi sama, nanti fungsinya berubah lagi, ini jadi resisten, supportnya turun lagi ya. Karena sebelah kita terlalu jauh, kita bisa mengambil yang terdekat aja dulu ya. Ternyata masih kuat, maka yang paling kuat dicari yang baik penolakan begini. Kalau kita perkecil jauh soalnya ini ya, terlalu jauh, maka yang terdekat yang gampang dilihat begini, ini ekornya sebagai ujung penolakan, atau bisa di sini. Nah, di bodinya boleh di area di sini, nanti banyak penolakan berpeluang untuk naik. Kalau di breakout lagi turun lagi berarti peluang turun lagi, begitu dan seterusnya. Cara menentukan begitu, pelan-pelan kita lihat ekornya, kita lihat penolakannya ya. Nanti dicobai pelan-pelan, dicobai menentukan, dibuktikan. Kalau mencoba yang sudah terjadi begini ya kan, jadi kan tidak bisa membuktikan. Tapi nanti kalau begini yang running begini ya, contoh misalkan yang sedang berjalan begini, ini bagaimana? Nah, ini yang bawah ini yang terbentuk ini kita bisa jadikan sebagai support. Nah, yang kena semuanya, yang kena tiga-tiganya kita bisa naikkan di sini. Nah, ini adalah supportnya. Resistennya di mana? Yang terdekat dari running dulu, yang ada penolakan. Ya, bisa taruh di sini dulu. Ini adalah resistennya. Begitu caranya. Ini misalkan resisten, ini supportnya. Nanti kalau misalkan naik dibuktikan kira-kira menembus apa enggak, kemudian kalau turun menembus apa enggak begitu. Jadi sebelum terjadi mencoba untuk membuat sketch atau membuat satu simulasi dulu, sehingga untuk membuktikan nanti kedepannya bagaimana. Bukan terus yang kemarin-kemarin begini dilihat. Kalau melihat yang kemarin-kemarin nanti kita tidak bisa membuktikan.
Yang kita berikan ini adalah pembelajaran bagaimana caranya menentukan. Kemudian pembuktiannya nanti ketika market begini, belum terjadi begini, harus sudah ada gambaran, harus sudah ada apa ya, simulasinya gitu. Oh, ini garis lurus resisten ngambilnya di mana sih Pak? Yang panah ya? Yang mana? Yang mana itu? Yang garis lurus tulisan R dengan S itu Pak? Yang ini Itu tadi, garis dari, draw trend line ini. oh, true trend line ya. Mm-mm. Kemarin kan ada nih, kalau di HP kan trend line, kalau di laptop ada draw trend line. Kalau Oh yang iya Pak. horizontal ini untuk memberi tanda harga. Klik di sini, nanti harganya akan muncul di kanan. Ya, untuk memberi harga di mana harganya, diklik di sini nanti di kanannya akan muncul harganya. Yang warna kuning itu adalah harganya. Nanti kalau di laptop masing-masing kan berbeda, bisa dikasih warna macam-macam. Oke, ada pertanyaan? Jadi bagusnya step dikit-dikit dikit-dikit gitu ya Pak ya? Ya, selalu selalu mengikuti dan selalu nanti diubah sesuai dengan perkembangan harga yang terbaru dan terakhir. Kalau misalkan nanti ini ada kuat naik begini, ditembus warna hijau misalkan ya. Ya, ini seperti ini, maka ini harus bergeser. Resistannya akan berubah, Bu. Resisten ini menjadi support. Nah, sekarang resisten fungsinya menjadi support, resisten berubah naik lagi ke atasnya lagi. Kalau ini tertinggi atau tidak ada penolakan ya di sini. Kalau misalkan ada penolakan, contoh ada penolakan lagi di atasnya begini, maka resisten di atasnya begini. Resisten taruh di atasnya lagi. Nah, di sini adalah resistennya. Itu sudah. Ya, resistennya begini. Ada pertanyaan lagi? Kalau kita misalnya entry gitu Pak ya, entry buy gitu Pak. Terus kemarin saya udah mau nanya, kok jadi lupa ya. Jadi kalau kita udah entry buy Pak ya, terus nanti kita mau tahu kita mau berhentinya di mana itu, lihat dari candle atau lihat dari harga turun naik? Saya suka bingung Pak di mana yang dilihat. Gimana, Bu? Gimana? Jadi saya gitu, misalnya Pak entry buy gitu Pak. Mm-mm. Terus itu kita open order. Mm. Untuk tahu close ordernya tuh saya biasanya cuma lihat harga turun naiknya itu aja Pak. Jadi saya bingung. Harusnya lihat di mana ya Pak ya? Di candlenya ya Pak. Ya, kalau pengen close ya di harganya, bukan di candlenya. Tapi maksudnya kita mau tahu di mana saya harusnya close gitu loh Pak. Ya, dilihat aja di harganya, kalau udah profit jadi close aja. Oh, kalau kita lihat dari candle Pak, Ya boleh, cari kalau cat. dari candle boleh, berarti sudah harganya di atas kalau buy. Kalau sell berarti di bawahnya. Kan ada garis putus-putus. Nanti kalau kita buy, sell itu ada garis putus-putusnya. Nah, running itu ada garis garis yang tidak putus-putus begini. Oh, Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan lagi? Ini yang paling hmm, penting, support resisten ini soalnya. Yang nanti dicobai seperti itu tadi. Jadi iya Pak. sebelum terjadi buat pemetaan dulu. Ya, sebelum terjadi buat pemetaannya begini. Jadi kita nggak usah lihat yang jauh ya Pak ya, lihat yang deket aja ya. Yang terdekat dulu dari harga yang bergerak. Nanti misalkan ini kan kalau di sini kita hampir sama dengan dekat dengan garis yang ini, yang atasnya ini. Nah, ini. Ya, begini boleh. Jadi di sini sebagai penolakan, di sini juga banyak penolakan, atau diturunkan sedikit di ujungnya di sini. Nah, ini boleh. Ada penolakan ditaruh di sana. Nanti kalau di breakout, bagaimana? Breakout berarti ada penolakan lagi ya, nanti kita bisa taruh lagi. Jangan terlalu jauh dulu, mungkin di sini dulu. Ya, kalau ini misalkan di breakout lagi, naik lagi, baru bertahap, secara bertahap. Nanti kalau naik lagi terus di atasnya, bertahap lagi. Di sini ada lagi. Kalau di breakout lagi, terus di atasnya lagi. Ya, mungkin di sini dulu ya. Kemudian baru terakhir kuat di sini. Ya, begitu caranya. Kalau sudah kuat begini, ini jarang akan nanti naik lagi. Ada tapi jarang sekali. Pasti nanti ada pantulan, ada mulai turun lagi di sana. Contoh ini misalkan ya, yang ini naik, ya saya kasih tanda dulu. Ya, ini pertama support.
kemudian naik, resistennya di mana? Resisten pertama di sini. Di breakout nanti resisten lagi di sini. Nah, perhatikan. Kalau nanti di breakout lagi, berarti di atasnya lagi. Kalau ini breakout lagi, berarti kita menginjak ke atasnya lagi di sini. Kalau naik lagi, berarti di sini. Itu aja. Tapi ternyata di area di sini yang di sini sudah tidak mampu. Kalau sudah tidak mampu, berarti hati-hati. Kalau sudah mulai penolakan, di sini sudah mulai ditolak, mulai merah, mulai marah, maka fokus kita adalah sell. Fokus kita adalah sell. Demikian halnya kalau misalkan marketnya turun, ya misalkan marketnya turun, ini marketnya turun. Ketika turun begini, maka support resistennya di bawah, ya. Ini dilihatnya di D1 nanti di bawahnya. Kalau pengen lihat supportnya di D1 karena terlalu jauh ya. Tadi di mana tadi? Di sini ya. Kalau kita lihat, nah di sini ada supportnya di sana ya, supportnya di sini. Ini kita hapus. Nah, supportnya di kuning ini. Ternyata ketika ini support, resistennya di mana? Resisten di sini, banyak penolakan di sini. Nah, kan seperti apa ya? Pola yang tidak beraturan tapi sering muncul gitu. Ketika sudah mulai turun, perhatikan ini tidak sampai menyentuh support. Ketika tidak menyentuh support dan mulai berbalik, mulai naik, maka hati-hati. Bisa menjadi pertanda bahwa buyer akan mulai muncul di sana, akan mulai berbalik dari turun menjadi naik. Nah, kalau sudah mulai hijau-hijau, maka fokus kita adalah buy. Sampai di mana biar kita nanti tidak kecolongan, biar kita ada kehati-hatian. Bukan berarti kalau hijau terus buy terus sampai di ujung atas begini, ya enggak bisa begitu, ada tahapannya. Pertama harus dilewati dulu ini resisten pertama harus dilewati. Kalau dilewati nanti berpeluang lanjut naik lagi. Sebaliknya kalau tidak dilewati, tidak di breakout, maka hati-hati di situ berpeluang untuk memantul lagi, balik ke bawah lagi. Ya tentu harus ada candle warna merah lagi. Candle warna merah 2 sampai 3 kali kita bisa ikut lagi. Fokus ke sell lagi. Itu dan seterusnya. Caranya begitu.